Pemirsa, kita lanjutkan bicara mengenai Hercules C-130 yang jatuh, tapi kita lebarkan soal alutsista. Tadi kita berbincang dengan Mbak Selvi, istri dari salah satu prajurit yang gugur atas tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130. Gambaran Mbak Selvi ini kalau buat saya pribadi menaruh hormat yang luar biasa, salut luar biasa kepada ketangguhannya, ketegarannya, berumah tangga belum sampai setahun, baru betul merasakan bersama-sama kurang dari sebulan kemudian ditinggalkan dalam kondisi sedang mengandung. Dan ada juga istri dari prajurit yang lain yang juga sedang mengandung, sudah menanti kehamilan selama 5 tahun. Jadi sungguh luar biasa menjadi istri prajurit menurut saya, bukan sesuatu yang mudah. Mas Al-Araf itu kan anak ini juga ya, anak tentara juga. Jadi mengalami juga kan jarang ketemu sama orang tua. Ya, saya besar di Halim ya, dari lahir sampai besar, dan saya bisa merasakan bagaimana kehilangan ataupun ditinggalkan orang tua kalau dinas gitu ya, dan apalagi kalau sampai kejadian seperti ini gitu. Dan menurut saya ini jadi PR juga buat pemerintah dan negara untuk secara serius memikirkan bagaimana memfasilitasi proses kesejahteraan prajurit, pertama tentu, kedua dibarengi dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan. Nah, itu dua hal yang penting, Mbak. Dua hal yang penting, kesejahteraan sama alutsista. Mari kita bicara soal alutsistanya dulu, alat utama sistem senjata. Pada saat pesawat ini jatuh, kemudian dikonfirmasi, iya benar buatan tahun 64. Semua orang rasanya rahangnya mau jatuh gitu ya. Udah tua banget gitu ya. Ya ampun, umurnya 51 tahun gitu. Tapi masih dipakai, walaupun dikatakan layak terbang, tapi kita tuh miris, sedih, apa kita nggak punya duitnya gitu loh, teman-teman di DPR soal anggaran. Meskipun kita tahu kan anggaran Kementerian Pertahanan besar dan diantaranya kan harusnya belanja alutsista. Jadi begini ya, memang ini kan dari tahun ke tahun kenaikan anggaran TNI cukup signifikan ya. Tahun 2009 itu anggaran untuk TNI hanya sekitar 36. Sekarang 2014 kemarin sudah 83 triliun. Nah ini 2015 cukup naik, tambah lagi tadi APBNP ya. Nah oleh karena itu ke depan kita harus mengembangkan alutsista ini yang modern gitu ya. Kita tidak mau lagi menerima pesawat hibah. Walaupun sebenarnya pesawat hibah itu tidak salah-salah betul kan gitu. Karena dia pesawat itu kan tidak berarti kalau dia habis jam terbang terus dia grounded kan. Dia kan bisa dinolkan lagi jam terbangnya. Artinya tergantung pada pemeliharaan. Namun memang sebaiknya kita ingin pesawat-pesawat yang baru. Nah ke depan kita ingin ini kan TNI ini sangat kekurangan satu pesawat angkut militer seperti Hercules itu. Itu sangat penting. Kenapa? Kita untuk menghadapi 3 trouble spot ya, bersamaan. Nah itu memerlukan satu alat angkut militer yang betul-betul bisa menjangkau 3 tempat. Jadi kalau dalam bayangan Bapak, harusnya yang sekarang ada yang tua-tua itu diganti yang baru dan langsung dinonaktifkan sama sekali atau gimana? Tidak diganti yang baru, ditambah. Ditambah. Nah, karena gini jadi ya, yang lama tetap dipakai dong Pak? Iya, kan tidak berarti lama itu jelek kan. Kalau dia pemeliharaannya bagus. Kan, nah, oleh karena itu nanti kan Komisi 1 sekarang ini kita sudah membentuk panja alutsista. Oh udah awal tahun kemarin. Nah inilah panja ini yang akan bekerja nanti pertama mengevaluasi seluruh alutsista TNI, ya, termasuk pesawat tempur. Nah pesawat tempur kita ke depan atau alutsista lainnya tidak sekedar pengadaan. Kita ingin alutsista TNI itu yang dia memiliki kemampuan deterrent yang tinggi. Contoh misalnya, sekarang kita tidak punya kapal selam. Begitu kita punya 2 kapal selam itu deterrentnya luar biasa. Nah, angkatan bersenjata yang kuat termasuk bagian dari diplomasi. Bapak ini bukannya bahaya Pak ya? Hah? Kita siaran disaksikan banyak orang, ada orang asing nonton terus tahu, oh Indonesia negara segede gini kapal selamnya cuma 2 gitu. Bukankah itu sesuatu? Enggak. Kita bukan punya 2. Andai kita punya 2 saja tuh sudah dari tidak punya kan begitu misalnya. Okay. Oh kita punya sekarang. Saya ingin sampaikan gini, hampir semua negara membuat apa yang disebut dengan defense white paper, itu menjelaskan tentang kondisi persenjataannya, bahwa persenjataannya tidak mengancam negara lain dalam konteks itu. Itu semua melakukan, dan PBB pun
memberikan beberapa data masing-masing negara kekuatan kapabilitas persenjataannya seberapa besar. Jadi itu sudah dalam rezim transparansi dan akuntabilitas dalam level internasional. Yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat menyayangkan sebenarnya pada tahun 2007 Kementerian Pertahanan pernah membuat kebijakan pertahanan negara tentang postur pertahanan negara. Di dalamnya itu disebutkan ada beberapa alat utama sistem persenjataan yang dalam kondisi kritis. Jadi kalau dihitung dari seluruh angkatan darat, laut, dan udara, persediaan kekuatan kapabilitas persenjataannya hanya 60% yang siap. 40% itu dalam kondisi yang tidak siap. Nah, untuk pesawat dan lain sebagainya biasanya mereka melakukan retrofit, upgrade, dan lain sebagainya. Tapi ada satu catatan di dalam kebijakan postur pertahanan tersebut disebutkan ada alutsista yang kondisinya kritis. Nah, beberapa alutsista yang kondisinya kritis itu salah satunya adalah C-130B, termasuk pesawat Hercules. Jadi ada 2 skuadron, dari sebagian skuadron tersebut dari 2007 dikategorikan dalam kondisi kritis. Lalu kemudian sedang dalam proses retrofit dan upgrade. Ini data yang dibuat oleh kebijakan Kementerian Pertahanan. Baik. Nah, sayangnya kemudian oleh karena itu menurut saya yang harus diinvestigasi lebih lanjut oleh Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan adalah apakah pesawat yang jatuh di Medan itu masuk dalam satu kategori kritis yang sudah diidentifikasi pada tahun 2007 tersebut. Baik, saya ke Pak Fuad. Ya. Pak Fuad, ini kesempatan baik buat TNI menjelaskan dan meyakinkan publik gitu. Jangan sampai kita merasa, ya ampun, segitu ngenesnya ya gitu apa alat utama sistem senjata TNI yang dimiliki. Silakan Pak. Jadi yang perlu saya sampaikan yang pertama begini Mbak ya, usia pesawat itu tidak sama dengan usia manusia. Kalau usia manusia dihitung per tahun ini sampai dia 70 tahun dianggap sudah mulai uzur kan gitu ya. Kalau usia pesawat tidak begitu, dia dihitungnya jam terbang. Jadi seperti pesawat Hercules ini hitungannya jam terbang. Jam terbang pesawat Hercules ini kalau dia sudah mencapai sampai 38.000 jam terbang, maka itu baru dikatakan dia uzur, kemudian dia harus di-upgrade. Sementara pesawat yang kita punya sekarang ini masih menjelang 20.000. Jadi masih jauh sebenarnya. Jadi artinya kalau dikatakan layak, dalam kondisi Ya, layak. karena begini, dalam proses perjalanan penggunaannya sendiri, itu pemeliharaan tidak pernah berhenti. Jadi pesawat ini, di skadron itu, kalau di sini skadron 31 gitu ya, untuk bawa Hercules ini, itu ada namanya tim pemeliharaan. Maka setiap 50 jam terbang, rusak, tidak rusak, mau tidak, harus masuk pemeriksaan. Masuk pemeliharaan di tingkat skadron. Kemudian sampai nanti dia 3 tahun, rusak atau tidak rusak, masih baik pun dia harus masuk ke SKATEK, skadron teknik. Di sana harus dicek detail semua. Demikian juga setelah 5 tahun atau 3.600 jam terbang. Rusak atau tidak rusak, dia harus masuk. Yang mana dulu? Apakah 3.600-nya dulu atau 5 tahunnya dulu? Kayak Dia mobil ya Pak ya? Berbeda dengan Ya, kayak mobil kan suka gitu juga, Ya, ada betul, ya. berapa ribu dulu atau berapa tahun dipakai gitu kan? Kalau dia sudah masuk ke depo pemeliharaan yang tadinya 5 tahun atau 3.600 jam terbang itu, maka pesawat itu kembali masuk lapangan, dia jadi anak gadis lagi dia. Atau jadi bujangan kalau laki dia. Kan Walaupun gitu. casingnya Seger tua. lagi dia. Walaupun casingnya Oh tua. tidak, Oke. tua. Karena apa? Semua dicek, itu di ronsen. Maksudnya gini Pak, model bodinya tua, Oke, ya bodinya kan? tidak berubah. Bodinya nggak berubah Bodinya kan? tidak Seperti berubah, misalnya mobil ya. kita beli tahun 80. Nah, Masuk kalau- oke, tapi bodinya kan tetap ya betul, tua kalau bodinya. betul. Jadi itu yang kita ini kan. Jadi kita nggak bisa mengatakan oh pesawat ini tua. Tuanya dari segi apa dulu gitu loh. Karena penggunaan pesawat itu satu hari itu nggak akan lebih dari 3-4 jam terbang kok. Kadang-kadang malah nggak terbang sama sekali dia sehari-hari itu. Karena kan banyak dia ya, ada beberapa. Hari ini yang berangkat, besok ini yang berangkat. Seminggu nggak terbang dia Tapi kan gini gitu. perbandingan, Ya. negara tetangga manakah yang masih menggunakan Hercules keluaran tahun yang sama seperti kita? Oh banyak. Kita Masih justru banyak, yang ya? kemarin kita dapat di Australia itu juga dari tahun itu juga. Nah, tahun itu juga. artinya bukan cuma kita ya pakai Dan yang Amerika tua-tua sendiri ini. masih menggunakan. Amerika sendiri masih menggunakan sampai sekarang. Dalam kecenderungan sekarang di beberapa negara maju, penggunaan Hercules C-130B sudah melewati ke masuk C-130J. Jadi sekarang udah C-130J mereka menggunakan itu, kita masih C-130B. Artinya sebenarnya ada memang pergeseran bahwa C-130B sudah mengalami satu proses yang panjang lama gitu, sehingga melakukan satu proses perubahan. Ada beberapa variasi Hercules tadi itu Mbak. Nah artinya kalau tren sekarang C-130J. Nah menurut saya dengan umur yang 50 tahun, meski sudah dalam proses maintenance, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua dari salah satu co-pilot yang mengeluhkan bahwa pesawat yang jatuh di Medan sudah 4 kali dalam proses retrofit dan proses maintenance yang berulang-ulang, masuk, perbaiki, yang menurut saya kalau lebih dua kali proses perbaikan itu terus-menerus, itu dalam situasi kritis. Itu Tadi yang saya belum bilang, dijawab oleh sistem Pak pertahanan, Fuad, iya, kritis atau iya. tidak. Jadi Nanti saya kita lanjutkan setuju ya itu. Pak ya. Apakah yang sebetulnya jatuh di Medan itu dalam kondisi kritis atau tidak?
Kita akan bersama lagi dengan Anda, dan Anda boleh berikan komentar di anyustvmobile.com. Saya pengen tanya juga Pak, kalau